Di masa kolonial Belanda, Nyai tidak hanya sekadar julukan bagi wanita pribumi yang tinggal bersama pria Belanda tanpa status pernikahan. Mereka adalah simpanan, bahkan dianggap sebagai hewan peliharaan untuk menir Belanda. Kisah para Nyai seperti Vienge, Nyai Saritem, hingga Nyai Dashima, membawa kita menjelajahi luka dan derita di balik tabir masa kolonial. Namun, di tengah kesedihan itu, kita juga menyaksikan keragaman makna gelar Nyai di berbagai wilayah Indonesia. Dari seorang pengasuh pondok pesantren hingga wanita terhormat di Kalimantan, gelar Nyai memperlihatkan kekayaan budaya dan tradisi yang beragam di tanah air kita. Namun, di sebelah lain, sejarah Nyai simpanan menir Belanda memulai babak baru dalam peraturan pemerintah kolonial. Larangan bagi perempuan Belanda untuk datang ke Nusantara pada awal abad ke-17 membuka pintu bagi praktik-praktik yang gelap. Rumah bordir menjamur di Batavia, menjadi tempat pelarian bagi kesepian para pria Belanda dan Eropa. Dari Makaupo hingga Marco di Mangga Besar, jejak keberadaan para Nyai semakin terlihat nyata. Mereka menjadi pilihan para menir Belanda, menjadi bagian dari kehidupan rumah tangga tanpa ikatan resmi. Namun, di balik bayang-bayang itu, ada cerita cinta dan kasih sayang yang tumbuh di antara Nyai dan menir Belanda. Dari hubungan tak resmi itu, lahir keturunan-keturunan Indo-Belanda yang menghadapi diskriminasi yang tajam dari VOC. Anak-anak Indo-Belanda terbatas dalam karir mereka, terpaku pada peran-peran yang ditetapkan oleh kolonialisme. Namun, di tengah semua itu, kisah-kisahnya juga menjadi bagian dari perjuangan melawan penindasan dan ketidakadilan. Praktik Nyai berakhir dengan kedatangan Jepang, tapi cerita-cerita mereka tetap hidup, mengajarkan kita tentang keberanian, keteguhan, dan keragaman dalam menghadapi zaman yang penuh rintangan. Inilah 5 kisah para gundik menir Belanda, dari Nyai Saritem hingga Dashima. Yang bisa Mimin rangkum dari berbagai sumber, mari kita simak videonya berikut ini. Salam Fakta Semesta. 1. Vienge de Phoenix. Nama Vienge begitu tersohor, ia dikenal sebagai seorang pekerja seks komersial atau wanita tunasusila di Batavia. Wanita yang memiliki paras yang sangat cantik ini bekerja di Umar Ompong, sebuah rumah bordil di Batavia. Kemasyhuran Vienge sebagai WTS terhenti pada 17 Mei 1912. Ia ditemukan tewas di wilayah Senen, tepatnya di Kalibaru. Kematian Vienge yang sangat misterius ini menjadi berita besar dan mengguncangkan Hindia Belanda. Ada 2 surat kabar yaitu Surabijse Handelsblad dan Het Nieuws van den Dag voor Nederlandse Indie, yang meliput dan memuat berita kematian perempuan menawan itu. Vienge sendiri adalah peranakan Eropa berwajah Indonesia yang amat sangat memikat. Tak heran jika banyak pria yang tergila-gila padanya dan ingin menghabiskan malam dengannya. Pelanggan Vienge sebagian besar adalah para pejabat tinggi Belanda dan orang-orang yang memiliki jabatan penting di Batavia. 2. Nyai Sarima. Superioritas bangsa Belanda menekan hak asasi wanita pribumi. Salah satunya terjadi pada Nyai Salima yang hidup sekitar tahun 1920-an. Sarima adalah seorang buruh pemetik teh yang miskin di Garut. Dia hanya bisa pasrah saat tuan administrator menginginkan dirinya meski saat itu Sarima sendiri sudah memiliki suami. 3. Nyai Iti. Dalam beberapa kasus seorang Nyai juga bisa dialihkan kepada lelaki Eropa lain oleh majikannya seperti yang dialami oleh Nyai Mary dari Purworejo dan Nyai Enci dari Cimahi. Pengalihan itu biasanya terjadi karena tuannya sudah mulai bosan atau dipindah tugaskan ke tempat lain. Akan tetapi ada juga yang bernasib baik, mereka dicintai sepenuh hati oleh pasangannya dan dinikahi secara sah. Salah satunya adalah Nyi Iti dari Cimahi pada tahun 1919. Iti dipilih oleh seorang pria Belanda bernama William Wolven sebagai gundik. William adalah seorang tentara Knil. Nyai Iti akhirnya tinggal bersama William di Banyuwangi. Anak pertama mereka lahir saat itu William sudah berusia sekitar 30 tahun, sementara Iti berusia sekitar 20 tahun. Kabarnya Nyai Iti dan anak-anaknya kemudian dibawa ke Belanda oleh suaminya. 4. Nyai Saritem. Ada sebuah kisah menarik tentang sosok Nyai yang kontroversial. Kisah ini sejatinya hanya merupakan urban legend yaitu legenda dari mulut ke mulut yang belum diketahui pasti faktanya. Nama perempuan itu adalah Sari Iteng atau lebih dikenal dengan nama Nyai Saritem. Dari keterangan di buku Saritem Uncensor karya tulisan Wahyudin, diceritakan bahwa Saritem merupakan sosok gadis belia yang jika dilihat dari karakter namanya kemungkinan berasal dari Jawa Tengah atau Yogyakarta. Saritem digambar sebagai sosok perempuan yang memiliki paras sangat cantik dan mempesona.
Sosok Saritem itulah yang kemudian memikat hati tentara Belanda hingga Saritem kemudian dijadikan gundik pada saat itu. Saritem kemudian diminta oleh tentara Belanda lainnya untuk mencari perempuan lain, tidak hanya dari daerah sekitar Bandung. Perempuan yang menjadi gundik militer Belanda, yang didatangkan Saritem juga berasal dari daerah lain, seperti Sumedang dan Indramayu. Lambat laun perempuan yang dikumpulkan Saritem bertambah banyak. Fenomena gundik itu pun bergeser ke arah lokalisasi. Sebab di kawasan tersebut banyak juga warga yang kemudian menjalani bisnis yang sama yakni menyediakan jasa perempuan untuk berkencan. Lama-kelamaan daerah tersebut pun terkenal dengan nama Saritem. Namun versi berbeda disampaikan oleh budayawan Jawa Barat Budi Dalton. Dia menyebut sebenarnya Nyai Saritem memiliki nama asli Nyimas Ayu Permatasari. Menurut Budi, dalam bukunya mengungkapkan, Saritem justru berjuang menyelamatkan para wanita tunasusila dari cengkraman mucikari. Disebutkan Nyimas Ayu Permatasari merupakan istri dari seorang Belanda dan tinggal di daerah Kebon Tangkil di Bandung. Pelacur banyak yang curhat dan bercerita kepada Nyai Saritem bahwa mereka sebenarnya tidak ingin bekerja di pelacuran, tapi mereka ditipu oleh para germo. Lalu Nyai Saritem menanyakan kepada mereka apakah mau berhenti bekerja sebagai pelacur. Tentu saja mereka berkeinginan untuk berhenti dari dunia malam itu. Lalu para perempuan itu dijampe-jampe supaya tidak laku sehingga kemudian dipulangkan oleh germonya. 5. Nyai Dashima. Nyai Dashima adalah tokoh yang hidup di antara fakta dan fiksi. Sebagian orang menganggapnya benar-benar nyata sedangkan yang lain meragukannya. Ketika besar dia mengadu nasib ke Batavia. Lalu di Batavia Nyai Dashima bekerja pada seorang pria Inggris kaya raya bernama Edward William. Lelaki ini merupakan orang kepercayaan Gubernur Jenderal Thomas Stamford Raffles. Pada masa itu secara administratif Inggris berkuasa di Hindia Belanda. Pesona kecantikan Nyai Dashima membuat Edward jatuh cinta dan Nyai Dashima pun dijadikan gundik. Awalnya mereka bermukim di Curug Tangerang lalu pindah ke kawasan Gambir di Batavia. Suatu kali Dashima sedang berjalan-jalan di sekitaran Senen. Seorang kusir delman bernama Samiun terpesona akan kecantikan Nyai Dashima. Sebuah novel yang dikarang pada tahun 1896 berjudul Cerita Nyai Dashima menggambarkan bahwa Samiun yang sudah beristri langsung terpana. Dia kemudian bersiasat licik untuk merebut Nyai Dashima dari Tuan Edward. Samiun kemudian mengguna-guna Nyai Dashima. Pandangan Nyai Dashima langsung berubah, baginya Samiun adalah pria tertampan di Batavia, yang tak sebanding dengan Edward yang tak lebih sebagai lelaki tua. Singkat kata mereka pun menikah. Di tangan Nyai Dashima ada harta 6.000 golden, jumlah yang sangat banyak dibanding gaji seorang wedana di Batavia yang hanya 50 golden sebulan pada waktu itu. Namun setelah uang Dashima habis di kuras Samiun yang gemar judi, Dashima kemudian disia-siakan. Akhir kisah, Dashima dibunuh oleh orang suruhan Hayati istri pertama Samiun. Kisah Nyai Dashima ini walau lebih condong fiksi namun sebenarnya memang kerap terjadi di Batavia pada zaman itu. Banyak para lelaki pribumi yang mengincar harta para nyai bekas gundik menir Belanda yang sudah ditinggalkan atau dibuang untuk diperistri mereka. Nah, itulah 5 kisah para nyai atau gundik para menir Belanda, dari Nyai Saritem hingga Nyai Dashima, yang bisa Mimin sampaikan dalam video kali ini, semoga bisa menambah wawasan dan pengetahuan pemirsa sekalian. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan loncengnya, agar tidak ketinggalan kisah-kisah lainnya. Terima kasih telah menyaksikan. Salam Fakta Semesta.